Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kenikmatan yang luar biasa. Tatkala kita bangun dari tidurnya, seraya mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami istirahat tidur, yaitu mati. Wa ilaihi nusyur, dan akan kepadanya lah dikembalikan. Sekarang bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah yang luar biasa, yang sementara orang-orang banyak yang belum bisa dan belum mampu. Maka pada kesempatan di pagi hari ini saya akan membacakan pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 2989, dan di dalam kitab Sahih Muslim nomor 1009. Kalau dalam hadis Arba'in, ini adalah hadis yang ke-26. Hadirin yang berbahagia, di dalam hadis ini adalah tentang keutamaan dalam kita beraktivitas sehari-hari. Dengan tema tiap hari mesti bersedekah, setiap hari mesti bersedekah. Sebagaimana hadis dari sanad atau rawi yang diriwayatkan oleh dari Abi Hurairah, lengkap matanya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Kullu yaumin tatlu fihi syamsu. Ta'dilu bainal isnaini shadaqah. Wa tu'inu rajula fi dabbatih fatahmilhu alaiha. Aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Wa tumitul adza anit tariq shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang terjemahan dari hadis tersebut adalah dari Abu Hurairah. Semoga Allah ridho akan beliau. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah. Kullu yaumin tatlu fihi syamsu. Setiap harinya mulai matahari terbit. Ta'dilu bainal isnaini shadaqah. Memisahkan, menyelesaikan perkara antara dua orang yang berselisih
juga adalah sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmilhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salat sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Watumitul adza anit thariq sedekah, serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam beberapa hadis. Ternyata sulama bermakna persendian. Bahkan ada juga yang mengatakan sulama itu adalah tulang. Sebagaimana di dalam tubuh kita terdiri daripada tulang-tulang. Ya, tulang kita itu bersendi. Makanya ada istilah sakit persendian, radang persendian. Karena ternyata banyak. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala sittina wa salasimi'atin mafsil. Sesungguhnya setiap manusia keturunan Nabi Adam, keturunan Bani Adam, diciptakan memiliki 360 persendian. Jadi dalam tubuh kita itu mempunyai 360 persendian. Tentunya bukan kita yang menghitung. Para ahli anatomi dihitung persendian kita itu di mana saja. 100 saja sudah banyak, ini 360 persendian. Di mana-mananya. Saya juga pun belum. Dihitung, menghitung juga belum. Atau barangkali kita menghitung, kecuali barangkali dokter atau dokter forensik ya di rumah sakit yang meneliti tentang itu mungkin bisa menghitung. Atau tatkala kita juga turun ke kuburan yang mana di kuburnya sudah lama ya, karena saya pernah turun meletakkan jenazah di mana kuburan itu adalah bekas istrinya, jadi ditumpuk. Tapi dalam rentang waktu 15 tahun. Dikubur, beda istri dengan suami, meninggalnya 15 tahun. Pas digali, kuburan istrinya, karena mau ditumpuk, ternyata sampai dasar tidak ada tulang belulang. Apalagi kain kapannya. Dagingnya sudah tidak ada jelas. Tulang belulang pun sudah tidak ada. Rambutnya sudah tidak ada. Giginya biasanya suka lama tidak ada. Cuman tinggal tulang ekor saja. Selainnya sudah tidak ada. Kecuali bapak-bapak dan ibu-ibu insya Allah tidak dimakan bumi. Insya Allah. Para nabi, para syuhada, para rasul, orang-orang soleh, ahli ibadah, di dalam hadis dijelaskan dikubur kalau meninggal tidak akan dimakan bumi. Artinya tidak akan utuh ada. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah. Setiap harinya mulai matahari terbit. Bermakna setiap hari diwajibkan bagi anggota tubuh yang diangkat oleh tangan, tenaganya badan, langkahnya kaki, mesti bersedekah. Yang diwajibkan bagi setiap persendian kita untuk bersedekah. Ini hanya menggunakan pengambilan dari anggota tubuh. Tidak disebutkan tangan, kaki. Itu menunjukkan secara keseluruhan manusia harus berfungsi segalanya.
Akan tetapi dengan nikmat Allah, ternyata sedekah ini adalah umum yang berbentuk kurbah atau kurbatullah, al-ibadah, penghambaan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana setiap bentuk pendekatan diri kepada Allah adalah termasuk sedekah. Jadi yang disebut dengan sedekah, sementara barangkali kita memaknai ada istilah sedekah Jumat, sedekah jariyah. Sementara kita memahaminya yang bersifat materi, uang. Padahal dalam segala bentuk aktivitas kita yang bermakna ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bermakna sedekah. Bahkan dalam sebuah hadis yang populer, kullu ma'rufin sedekah. Walau antal qabi wajin talqin. Setiap kebaikan itu adalah sedekah, kullu ma'ruf, sekalipun dengan perangi wajah yang berseri-seri, perangi wajah yang ya senyuman saja ketemu orang, itu sedekah. Makanya kalau kita pengen berbuat baik lebih banyak selain sholat, saum, berhaji dan lain-lain, ya sehari-hari kita banyak senyum dengan saudara kita, dengan teman kita, ketemu di jalan, kan senyum itu gratis ya, itu akan ada nilai-nilai kebaikan. Nah kemudian ada kalimat yang thayyib, kalimat yang baik, ada yang berupa thayyib di sisi Allah seperti bacaan tasbih, takbir, tahlil, dan ada juga thayyib di sisi manusia dengan berakhlak yang mulia. Jadi kalimat tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, kemudian tahlil la ilaha illallah, ada juga thayyib yang bermakna berakhlakul karimah. Semua termasuk kategori sedekah. Kemudian setiap langkah kita berangkat berjalan menuju masjid juga bisa dikatakan baik jauh maupun dekat itu sedekah. Kalaupun timbul pertanyaan bagaimana saya jauh lantas naik motor, naik sepeda, insya Allah ya bimakna langkah itu bukan hanya sekedar itu saja, bisa. Allah maha tahu, alam, maha mengetahui maksud dan tujuan kita. Semuanya berdapat sedekah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah lihat dia paridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahutu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Man tatahhara fi baitihi, siapa orang yang bersuci di rumahnya. Ternyata sunnahnya itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, kalau kita mau sholat ke masjid itu mempersiapkan bersuci, berwudu itu di rumah. Itu fadilahnya, utamanya. Tapi bukan berarti tidak boleh wudu di masjid yang sudah disiapkan, tidak dilarang. Karena alangkah tidak eloknya jika sebuah masjid tidak mempersiapkan tempat berwudu. Tapi bagi kita yang hidup di lingkungan masjid, kita tinggal di sekitar masjid, sebagaimana dijelaskan, man tatahhara fi baitihi, siapa orang yang bersuci di rumahnya, summa masa ila baitin min buyutillah, lantas dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, lihat dia paridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, untuk menunaikan yang Allah wajibkan, yaitu sholat 5 waktu. Berarti dalam ayat ini menunaikan kewajiban sholat 5 waktu di masjid, sunahnya itu penekannya itu di masjid, baik itu duhur, asar, maghrib,
isya, subuh apalagi. Ukurannya subuh. Bukan berarti yang lain diabaikan, semuanya. Karena di sini bersifat umum. Lihat dia faridatan min faraidillah. Untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan. Kanat hutwatahu ihdahuma tahuttu hati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa. Wallahu alam, apa kaki kanan, apa kaki kiri. Pokoknya salah satu dari kaki, langkah kaki yang satu akan menghapuskan dosa. Wal ukhra tarfa'u darajah, dan langkah kaki lainnya akan meningkatkan derajatnya. Insya Allah. Walaupun barangkali kita ukurannya, derajat manusia itu ukurannya selalu dengan materi. Ukurannya dengan jabatan. Tidak sebenarnya. Sebagaimana dalam beberapa keistimewaan para sahabat. Salah satu contohnya Bilal bin Rabah. Salah satu contoh Bilal bin Rabah yang diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'u darajah, diangkat derajatnya. Atau yurfa'u darajah, diangkat derajatnya. Dikala Rasulullah bermimpi dan diutarakan di depan para sahabat, pas berada di surga, dia melihat derap langkah sepatu. Pas begitu ditanya kepada ahli surga yang lain, siapa dia? Dia jawab, Bilal bin Rabah. Allah sudah mengangkat derajat orang-orang yang disebut Bilal. Salah satunya adalah orang ahli masjid. Orang yang selalu ibadah di masjid, yang terkenal dia adalah muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa faidah dari hadis ini? Ada faidahnya. Yang pertama, wajibnya sedekah bagi setiap orang dengan setiap anggota badan pada setiap harinya, mulai dari terbit matahari. Karena perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaihi sodaqah, wajib bersedekah, atasnya bersedekah. Itu menunjukkan fardu. Apa fardu kifayah? Fardu ain. Kewajiban bagi setiap individu. Nah, bentuk dari hal ini adalah setiap orang bersyukur kepada Allah. Setiap paginya atas keselamatan pada dirinya, baik keselamatan pada tangannya, keselamatan pada kakinya. Tangannya masih bisa digerakkan, kakinya bisa dilangkahkan. Anggota lainnya, mulut masih bisa berbicara, matanya masih bisa melihat. Kan itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita mesti bersyukur kepada Sang Pencipta. Yang diawali tadi begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bentuk syukur kepada Allah mempergunakan anggota tubuh kita, karena kita masih bisa berbicara dan masih bisa kita menggerakkan lidah kita. Coba apa jadinya kalau kita begitu bangun, lidah tidak bisa digerakkan, tangan tidak bisa digerakkan, kaki tidak bisa digerakkan. Apa? Kita bakal menangis, bakal teriak-teriak, apalagi kalau suaranya sudah tidak ada. Apalagi kalau sudah berhenti kematian itu, atau tidurnya berhenti dengan kematian. Itu adalah ketentuan Allah kalau sudah menentukan bisa terjadi. Nah, Nabi SAW memberikan ganti untuk hal tersebut, yaitu untuk mengganti 360 persendian yang merupakan sedekah dari persendian yang ada. Penggantinya adalah dengan mengerjakan sholat sunnah. Di antaranya sholat sunnah duha sebanyak 2 rakaat.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Dar radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kula sulama min ahadikum shadaqatun. Fakulu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun anil munkar shadaqah wa yudjiu min dzalika raqatan yarka'uhuma minad duha. Pada pagi hari diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah setiap anggota tubuh. Maka setiap bacaan tasbih subhanallah yang diucapkan adalah sedekah. Jadi kata-kata itu muncul mengalir dari mulut kita, bukan kata-kata yang jorok, bukan kata-kata yang tidak pantas, yang sering anak-anak kita lontarkan, yang nggak pantas. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah adalah sedekah, tidak sia-sia. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah, apalagi kalau kalimat tahlil itu diucapkan di akhir ucapan kita, di akhir hidup kita, tidak ada lagi ucapan selain itu kecuali la ilaha illallah. Dalam hadis sahih disebutkan dakhalal jannah, pasti ia masuk surga. Dan itulah ciri orang yang husnul khatimah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Allahu akbar. Begitu juga amar ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada ketaatan, ngajak orang ngaji yuk, sholat berjamaah di masjid yuk, sedekah yuk, infak yuk, ajak orang. Baik, diikuti, apalagi tidak pun kita sudah melaksanakan tugas al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada ketaatan kepada Allah, dan nahi munkar, melarang dari kemungkaran. Jangan begitu. Pakaiannya belum sempurna, kata-kata tidak pantas diucapkan, ibadah itu tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kita berusaha seperti itu, termasuk sedekah. Ini semua bisa dicukupi, diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim nomor 1704. Nah, faidah yang kedua, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, susunan tubuh dan selamatnya anggota badan merupakan nikmat Allah bagi hambanya. Maka semua tulang dari tubuh ini punya bagian bersedekah sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan. Tentu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jami al-ulum wal al-hikam. Kemudian yang ketiga, faidah dari hadis ini adalah menunjukkan keutamaan berbuat adil. Kita diperintahkan untuk selalu berbuat adil. Di antara dua orang yang berselisih, kita harus menjadi juru damai. Kalau ada yang berselisih 2 orang, apalagi 2 kelompok, jangan sampai menjadi pemantik kadang-kadang. Bagaimana si A dengan si B terus berantem. Satu kelompok dengan kelompok lain juga berantem. Satu suku dengan suku lagi juga pun berantem. Jangan. Tapi hadis ini adalah menunjukkan kita harus selalu berbuat adil. Apalagi pemangku kekuasaan. Bagaimana berlaku adil di antara 2 orang yang berselisih. Dan Allah Ta'ala telah mendorong kita agar berbuat islah, perdamaian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inni imra'atun hafat min ba'liha nusyujan aw i'radan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khairun wa uhdiratil anfus as-suh.
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusud itu ya berdosa kepada suami, apa itu bentuknya selingkuh atau pergi tidak pernah bilang, tidak terbuka kepada suaminya, atau sikap acuh, tidak acuh, cuek sama suami, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Rujuk artinya damai. Kalau dalam kondisi tanda-tanda seperti itu, dalam istilah lain, rumah tangga sudah mulai hambar, seolah-olah satu dengan yang lainnya tidak membutuhkan, tidur sendiri, ya biarkan aja, lama-lama keganggu, beda kamar, habis sih kalau ngedengkurnya keras, ngeganggu, nggak nyaman, nggak enak, ya kalau tidurnya nggak diam gitu. Memang terjadi, bisa, ya. Tapi dalam hal ini kata Al-Quran, hendaklah mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena manusia tidak sempurna, ada kekurangan juga ada kelebihan. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Tabiatnya kikir, bimana susah diatur. Itu menurut Al-Quran, surat An-Nisa ayat 128. Nah, kemudian yang keempat, dalam hadis ini terdapat dorongan untuk menolong saudara kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayat menyatakan juga, bertolong menolonglah kalian satu dengan yang lain dalam ketakwaan. Karena melakukan seperti ini termasuk sedekah. Baik dalam contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, atau perbuatan lainnya. Menolong orang berkendaraan ditolong. Nah, kalau sekarang kendaraannya motor, ada yang perlu ditolong, ada. Contohnya di pasar, atau ada orang membawa barangnya mau jatuh, kita peduli, bantu. Mau naik, anaknya masih kecil, di depan satu, di belakang satu, gimana? Dibantu, jangan dibiarkan. Kalau di zaman Rasul, pantas sekali, kendaraannya unta, kuda, keledai, membawa barang unta. Bahkan kalau lihat itu orang-orang pedagang pakai keledai, barang-barang itu banyak di punggungnya, dibantu, dinaikkan. Itu termasuk dalam rangka membantu sesama manusia. Wa ta'awanu 'alal birri. Yang tidak boleh itu wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Itu yang dilarang secara nas. Nah, yang kelima daripada faedah hadis tersebut adalah hadis ini memberikan motivasi untuk berkata dengan perkataan yang baik. Kul khairon aw liyasmut, bicaralah yang baik atau diam. Bahkan dalam lengkap hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Siapa orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Bahkan hal itu bisa berupa dzikir. Kita berzikir, ingat, membaca Al-Quran, ikut taklim, berdakwah dan lain sebagainya. Dan keutamaan berdakwah telah ditunjukkan dalam sebuah hadis. Man dalla ala khairin falau mislu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, ya tadi saya katakan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya pahalanya yang bakal didapat seperti orang yang mengerjakannya.
Kita ngajak sholat subuh oleh kita. Begitu diajak mau, kita pahala subuh utuh. Dan juga kita mendapat pahala dari saudara kita yang ikut dengan kita, bareng dengan kita atas ajakan kita. Dia pun tidak dikurangi pahala. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 5007. Nah, yang keenam, dalam hadis ini juga ditunjukkan mengenai keutamaan berjalan ke masjid. Ya, usahakan ke masjid apalagi pagi-pagi subuh gitu. Ya. Berjalan, olahraga. Ya, kemudian usahakan sebelum azan itu sudah di masjid. Biar dapat tahiyatul masjidnya. Karena itu adalah sebuah keistimewaan. Bahkan kalau salah dalam sebuah hadis, siapa orang yang duduk di masjid atau duduk di tempat sholat menuju datangnya waktu sholat, bakal didoakan oleh malaikat. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia kelak di hari kiamat. Itu malaikat mendoakan kepada orang-orang yang duduk dalam keadaan suci menunggu tibanya waktu sholat. Nah, dan berjalan pulang dari masjid juga akan dicatat sebagaimana perginya. Pulang pergi. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ia berkata, dulu ada seseorang yang tidak aku ketahui siapa lagi yang jauh rumahnya dari masjid selain dia. Jadi kata Ubay bin Ka'ab, ada seseorang yang rumahnya itu jauh dari masjid. Dan dia tidak pernah luput dari sholat, walaupun jauh. Kita mah jangankan jauh, dekat pun sering luput banyak. Ada orang seumur-umur, rumahnya tetangga masjid, bahkan nempel dengan masjid, tidak pernah ke masjid. Ada. Tempat saya dulu ada orang yang meninggal. Saya lihat meninggalnya. Dia rumahnya tuh nempel dengan masjid. Yang sekarang di rumahnya bekas itu dibeli oleh masjid. Tapi selama itu masjid ada, tidak pernah dia masuk ke masjid. Ada yang kayak gitu. Nah, jadi keutamaan ke masjid berjalan. Kemudian ada yang berkata, aku sendiri yang berkata padanya, bagaimana kalau kamu membeli unta untuk dikendarai ketika gelap dan ketika tanah dalam keadaan panas? Jadi akan dibelikan seekor unta supaya dia berjalan dari rumahnya ke Madinah, yang kala itu adalah Madinah itu hutan belantara. Ya, sekarang kita lihat di Madinah, di sekitar Masjid Nabawi, sekitar 1 kilo, radius 1 kilo, ya perumahan. Kalau dulu ya hutan belantara, bebatuan, binatang buas pun banyak. Sekarang enak, cuma 1 kilo jalan, apalagi di Madinah tidak jauh-jauh. Ya, dari Masjidil Haram ke Uhud saja cuma 2 kilo lewat sedikit. Tidak jauh jalan. Dia ingin dibelikan, kalau gelap, panas, kemudian orang tadi mengatakan, aku tidak butuh. Ya, aku tidak butuh. Dan aku tidak senang rumahku di samping masjid. Kalau kita orang-orang senang dekat masjid, biar gampang ke masjid. Tapi dia ingin menjauh ke masjid. Ternyata dalam riwayat lain disebutkan orang itu adalah namanya Sya'ban. Yang bernama Sya'ban, yang biasa datang ke masjid lebih dulu walaupun jauh, mengambil saf yang paling depan di sebelah kanan, sehingga tatkala dia tidak hadir diketahui oleh Rasul, aina Sya'ban? Pertama tidak ada yang ngejawab. Hari kedua subuh ditanya, aina Sya'ban? Tidak ada yang ngejawab. Yang ketiga pun ditanya, aina Sya'ban? Tak ada yang jawab.
Lantas Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang tahu di mana rumahnya Sya'ban? Ada salah seorang sahabat, ana ya Rasulullah. Kalau begitu, tunjukkan pada saya besok akan mengunjungi dia. Ini salah satu fungsi imam masjid, tahu siapa jamaahnya yang tidak hadir ke masjid, dan imam berkewajiban untuk mengetahuinya. Itu di zaman Nabi. Dan Nabi langsung menengok. Padahal sahabat itu bukan sahabat besar, kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah dan yang lain, yang tak terkenal. Tapi tatkala dia tidak hadir ke masjid, ditanya dan ditengok oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu nyampe ke rumahnya, ternyata lumayan jauh. Begitu ketuk pintu, dia sambil assalamualaikum, dibukalah rumahnya oleh seorang wanita. Ditanya, aina Sya'ban? Dia nggak ngejawab. Aina Sya'ban, mana Sya'ban? Juga ngejawab. Tapi dia dengan meneteskan air matanya. Yang tiga ditanya, aina Sya'ban? Dia menjawab, qad mata. Jadi Sya'ban tidak datang ke masjid karena wafat. Bukan alasan sibuk, karena wafat. Wabil khusus Sya'ban selalu yang dibiasakan sholat di Masjid Nabawi itu sholat subuh. Setelah itu Nabi bertanya, apa yang diucapkan Sya'ban? Tatkala wafatnya, kata istrinya, suamiku sebelum mengembuskan nyawanya, dia berteriak 3 hal. Yang pertama adalah, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Nabi tersenyum. Yang keduanya, kenapa tidak semuanya? Yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Sahabat yang menyaksikan. Setelah itu dia bertanya, ya Rasulullah, apa ucapan dari sahabat Sya'ban itu? Ucapan kenapa tidak lebih jauh? Sya'ban tatkala atau manusia kita semua nanti insya Allah, apabila malaikat Ijrail menjemput kita, maka sebelumnya akan diperlihatkan kepada kita jejak kita, terutama yang baik maupun yang buruk akan diperlihatkan selama kita hidup, akan diperlihatkan. Nah, pada saat diperlihatkan pahala-pahala yang telah dilakukan oleh sahabat, ternyata pahala yang diperlihatkan kepada Bilal itu diantaranya berjalan kaki menuju masjid untuk sholat subuh wabil khusus. Begitu pahalanya yang indah, pahalanya yang besar, luar biasa, sampai-sampai dia kaget, ya Allah, kalau tahu pahalanya begitu besar, begitu indah, kenapa saya tinggal tidak lebih jauh dari ini? Sementara Bilal harus berjalan kaki dari rumah ke Masjid Nabawi itu perjalanan 3 jam. Bukan 3 menit. Bukan 30 menit. Ya Bapak, kalau 30 menit, aduh saya jauh. Apalagi sekarang banyak masjid. 3 jam dari sini kemana? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, qad jama'allah laka dzalika kullah. Sungguh Allah telah mencatat bagimu seluruhnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1546. Ini tentang kebaikan. Kalau kita datang ke masjid, di antara hadis yang tadi, langkah yang satu menghapus dosa, langkah kedua meningkatkan derajat. Yang ketujuh, dalam hadis ini terdapat keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Baik itu duri, ya, kalau kita kan nama daerah yang berduri, yang membahayakan, bisa barangkali pecahan beling,
Kulit pisang saja jangan sembarangan kita buang. Jika terpleset, lumayan dampak. Begitu pula kulit semangka contohnya. Kalau diinjak bisa terpleset. Atau gangguan-gangguan di jalan, kita singkirkan. Itu dalam hadis yang kita baca tadi. Dan juga ini termasuk cabang keimanan sebagai disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa situna syu'bah. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Mengatakan 70 atau 60 cabang. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Apalagi di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah, jaminannya surga. Fa afdalu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling rendah dari nilai keimanan seseorang adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Tapi bagaimana kalau kita sembarangan buang sampah yang bisa mengganggu keselamatan juga keindahan? Itu sudah imannya hilang. Dan al-haya'u minal iman, sedangkan malu bagian dari iman. Nah, orang-orang sekarang sudah banyak yang sudah tidak rasa malu. Mentang-mentang jadi pejabat, mentang-mentang jadi rakyat kaya, mentang-mentang punya ini dan itu, malunya hilang. Yang ada kesombongan. Yang terakhir, yang ke-8. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar menyatakan bahwa amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis ini adalah yang berupa ucapan. Dan ada yang berupa perbuatan. Juga ada yang termasuk amalan yang qasir, manfaat untuk diri sendiri. Dan muta'addi, manfaat untuk orang lain. Semuanya termasuk sedekah. Amalan yang dicontohkan dalam hadis bukanlah pembatasan. Contoh yang berupa ucapan mu'ta'addi adalah mendamaikan orang yang berselisih. Contoh yang berupa perbuatan muta'addi adalah perbuatan menaikkan orang lain atau barangnya ke atas kendaraannya. Adapun kalimat yang baik bisa berupa zikir, doa, membaca Al-Quran, mengerjakan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang termasuk ucapan yang qasir dan muta'addi. Adapun langkah kaki ke masjid termasuk perbuatan yang qasir, sedangkan menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk perbuatan muta'addi. Hadirin sidang kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikianlah pada kesempatan pagi hari ini dengan tema tetap hari kita bersedekah. Kita jangan absen untuk selalu berbuat baik, wabil khusus terhadap diri, keluarga, juga masyarakat. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.